kasihi, yang kami hormati, dan yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, dan yang memberi napas kehidupan kepada kita. Karena begitu besar anugerahnya dan cinta kasihnya kepada kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk bertemu di dalam media sosial lewat jaringan sosial ini. Kita dipertemukan walaupun kita berjauhan, namun kita senantiasa dekat di hati. Bapak Ibu yang kami kasihi, pada kesempatan kita saat ini kita akan membaca Alkitab, yang mana di dalam Alkitab itu penuh dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan merenungkannya. Bacaan Alkitab kita terambil dari Yesaya 42 ayat 5 sampai yang ke-9. Namun sebelumnya marilah kita bersaat teduh dan dilanjutkan untuk berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita bersaat teduh dan berdoa. Ya Bapa, kami akan membaca Alkitab yang mana kami yakini bahwa di dalam Alkitab itu penuh kebenaran firman Tuhan. Bapa, bimbing dan pimpin kehidupan kami ini, agar kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki, dan mampukan kami untuk melakukan serta memberitakannya. Dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi ini, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, bacaan Alkitab kita Yesaya 42 ayat 5 sampai 9 demikian. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu.
Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas kita pada saat ini yaitu untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nah, itulah nas kita, yaitu Yesaya 42 ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika penderitaan datang menghampiri kehidupan kita, terasa seakan kita kehilangan pegangan, seakan dunia tidak berpihak lagi kepada kita, atau bisa dikatakan penderitaan tidak berkesudahan menerpa kehidupan kita. Disinilah iman kepercayaan kita dipertaruhkan. Apa kita bisa menghadapinya, atau kita lari dari iman kita dengan melampiaskan dengan minuman keras atau dengan memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk menghilangkan kepedihan dan penderitaan itu. Memang pada saat kita mabuk atau minum minuman keras ataupun narkoba, kesedihan hati memang hilang, tapi itu sebetulnya hilangnya itu hanya sementara saja, hilang semu. Dan itu pun sebetulnya semakin memperburuk keadaan kita. Sebagai orang yang percaya kepada kekuatan Allah, kita sepantasnya menaruh harapan kita kepada Allah dan membiarkan tangan Allah yang menuntun kita keluar dari kemelut kehidupan yang sedang kita alami, bukannya dengan mabuk-mabukan. Bapak Ibu yang kami kasihi, dalam ayat 7, dosa dinyatakan dengan membuka mata yang buta, buta terhadap kehendak Allah yang benar, sehingga melakukan apa yang dilarang Tuhan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Lihatlah di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang memilih jalan celaka daripada jalan selamat. Dengan penuh kasih Tuhan melayani orang yang berdosa. Demikian juga kita yang telah menerima Roh Kudus, hendaklah kita mau menerima tangan Tuhan sebagai penuntun kita, sebagai orang beriman yang selalu percaya bahwa tangan Allah mampu menyelamatkan kita dari berbagai macam persoalan kehidupan ini. Banyak cara dan jalan yang Allah perbuat untuk menyelamatkan kita, sebab Allah sendiri yang memperlengkapi kita dalam setiap tantangan, sehingga kita beroleh pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mengatasinya, sehingga kita boleh bersukacita setiap saat. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini, di masa sulit ini, kita senantiasa diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, terutama sekali adalah persoalan finansial, yang mana pendapatan kita, bahkan kita tidak ada pendapatan, sedangkan kebutuhan hidup terus berjalan. Inilah sesuatu hal yang sangat menyulitkan kehidupan kita.
untuk menghadapi masalah-masalah kris ini. Marilah kita senantiasa dekat dengan Tuhan, mohon pertolongannya, agar semuanya bisa kita lewati dengan penuh sukacita, karena Tuhan senantiasa menolong kita tepat pada waktunya. Bersukacitalah senantiasa dan bersyukurlah senantiasa. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersaat teduh dan kita akan berdoa syafaat. Marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang menciptakan kami dan Engkau yang memberi napas kehidupan. Kami mengucap syukur kepadamu karena telah diberi kesempatan kami untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkannya. Buatlah kami mengerti apa yang Engkau kehendaki, Bapa. Ya Tuhan, kami saat ini menghadapi kesulitan hidup. Di masa pandemi ini, ada virus COVID-19 yang senantiasa menghantui kami. Dengan adanya virus ini, kami dibatasi untuk semua kegiatan beribadah, kami dibatasi kegiatan bekerja, kegiatan sekolah untuk anak-anak kami. Semuanya dibatasi, Bapak. Dan ini yang menyulitkan kehidupan kami. Pendapatan kami berkurang, bahkan kami tidak punya pendapatan sama sekali. Namun kehidupan terus berlangsung, Bapak. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kami semua, Bapak. Bukakan jalan keluar agar kami bisa mengatasinya dalam damai sukacita. Ada saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan Bapak. Ada yang memerlukan pemulihan, Tuhan menolongnya. Dan kepada orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan senantiasa memberi penghiburan, berpengharapan, dan Tuhan senantiasa menolong kami semua. Tolonglah bangsa kami, Bapak, jauhkan dari pandemi ini. Tolonglah Bapak pejabat-pejabat tinggi sampai pejabat yang terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kami semua. Ya Bapak, tolonglah kami semua agar bisa menyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menolong kami. Bapa, Engkau Maha Tahu dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan ini ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan-Mu. Dalam nama-Mu kami mohon, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin.